Biasa kalau yang begitu bener-bener nggak ada waktu sama sekali, main sistemnya ke crowdfunding bro. Patungan rame-rame gua ambil franchise, plusnya adalah lo omset 100% langsung masuk ke kantong lo. BEP-nya berapa lama? Lu tanya untuk gua BEP-nya, gua di angka 3 bulan. Tiga-tiganya itu 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan? Hitungan bulan semua, 3 bulan, 6 bulan, terus ada yang 7 bulan. Terus, modalnya berapa bro untuk satu cabang itu kira-kira? Kurang lebih 800 sampai 1 M lah. Berarti satu cabang balik modal 3 bulan 330 juta guys profitnya per bulan. Kira-kira seperti itu. Oke. Brand China ini mereka punya bahan-bahan dan lainnya semua itu rendah sekali. Gue ini ngambil franchise F&B bukan di Miso ini aja. Yang lokal brand dulu 4 tahun 5 tahun lalu lah banyak merek kopi apapun lah yang lokal. Gue udah tahu HPP-nya semua dari cup, seal, sedotan dan kresek. Itu budgetnya bisa 3.000 lah mungkin. Miswe masuk ke sini, gue kaget. Cup, seal dan itu semua di bawah 1.000 perak. Punya HPP pasti rendah banget. Dari bahan baku, dari apa semua. Ini murah banget. Dulu gue pernah bikin coffee shop sendiri. Itu gue udah ngider. HPP-nya nggak ada yang serendah Miso ini. Gue dengan omset segini, profit gue gede. Jadi mereka itu penjualan bahan baku. Jadi mereka ini sebenarnya perusahaan supply chain. Jadi mereka gimana untuk ke seluruh dunia, bukan di China aja. Mereka ke Filipina, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura. Supaya mereka punya kuota produksi itu semakin banyak. Jadi dia mendapatkan harga termurah. Bahan bakunya berarti diimpor dari China gitu ya? Betul. Itu bisa lebih murah dibandingkan kita bikin di Indonesia. Gue juga sempat mikirnya, kenapa yang di Indonesia bisa lebih mahal ya cost-nya dibandingkan lu udah produksi di sana, ada ongkos kirim dan lainnya semua, beribu-ribu kilometer ya kan, belum cost masuknya, tapi masih bisa lebih murah. Nah itu mungkin buat PR pabrik-pabrik di Indonesia kali ya bro ya. Gue juga ngalamin, sebenarnya ini bukan cuma di F&B doang ya. Gue kemarin sempat bikin custom keychain gitu. Gue cari di Indonesia, itu mungkin misalnya per piece-nya misalnya 30.000 gitu. Gue beli dari China, itu mungkin 5.000 perak, termasuk shipping. Jadi story-nya sama gitu. Miso ini gue ambil franchise, plusnya adalah lo omset 100% langsung masuk ke kantong lo. Jadi nggak ada, mungkin franchise lain sistemnya banyak yang 30-70. Jadi banyak yang seperti itulah, 30-70, ada yang dari profit, ada yang dari omset. Nah, setelah BP turun jadi 50-50. PR-nya apa? Lu ngambil ini franchise, bisa dibilang hanya bahan baku dan brand. Jadi untuk karyawan gimana? Lu harus cari sendiri. Misalnya kan udah mungkin 2.000 mau 3.000. Kalau di China-nya kan 20.000 ya. Setiap store itu mereka punya bahan interior harus sama. Jadi mungkin dari ACP-nya, dari apa semua, dari cat-nya apa semua mereka harus sama. Jadi dari ACP-nya merahnya seperti itu, silvernya seperti itu. Itu impor juga dari China kayak gitu? Atau mereka, dari Indonesia udah di... Iya betul. Impor dari China, mereka punya gudang di sini, betul. Oh. Jadi bahan-bahan, kita banyak kontraktor bilang, ya gue nggak nemu nih misalnya di mana toko bangunan mana atau mana gitu, gue nggak nemu nih bahan ini. Jadi kalau misalnya ada yang rusak, ada yang gompel segala macam, tinggal ngambil. Tukar di dia juga. Tukar di dia juga. Jadi dia tuh bener-bener mainnya skala ya. Mainnya skala global, betul, skala global. Gede-gede banget, dari barang buat minuman sampai ke bahan bangunan pun. Sampai bahan bangunannya, betul. Biasa kalau yang begitu bener-bener nggak ada waktu sama sekali, main sistemnya ke crowdfunding bro. Patungan rame-rame, ada sekian persen untuk lebihnya tuh untuk yang ngurusin bro. Kalau nggak, temen gue ada sih yang begitu, bikinnya bersepuluh, bener-bener nggak ada yang ngurusin, hancur. Sampai detik ini belum BP sih.